Good morning, Mas Iwet Ramada. Menunggu tamu siapa nih akhirnya? Kemarin ngobrol, hi Bes. Kemarin ngobrol sama Dave Hendrik waktu syuting. Dia bilang, kan kalian tuh memasuki momen-momen mencari tamu podcast ya. Terus aku sama Dave tuh saling menguatkan. Memang mencari tamu podcast itu gak mudah, aku bilang sama Dave. Makanya sekarang bilang sama kamu juga, Bes, sabar-sabar. You know what, being a podcaster for years made me realize and learn how to be a journalist. Gimana caranya untuk bekerja sebagai seorang wartawan. Ternyata gitu, Bo. Kadang di ghosting, kemarin cerita sama Dave. Kadang ada yang udah oke, bisa cancel last minute. Apalagi kalau kita kan gak bayar tamunya ya. Kadang ada yang baik sekali padahal kita gak terlalu deket. And you know what, the hardest part of making podcast, teman-teman, itu aku sama Dave kemarin sepakat adalah justru energinya bukan pada saat lagi doing the podcast itself, tapi before and afternya. Ini bukan berarti gua nggak suka untuk berinteraksi ya, tapi kan it takes a lot of energy untuk berbasa-basi, dan podcast tuh nggak bisa kayak cuma sekedar lu ketemu, apalagi kalau nggak deket ya kan, Best, gitu. Kayak kita cuma teman hi and bye gitu, and then after that we just jump straight away to the podcast. It doesn't work that way, my dear. Lu harus panasin dulu tamu lu. Imagine yesterday I did podcast for 3 episodes straight away. It was fun, seru karena perempuan-perempuan hebat semua. Ada Kimberly Ryder, ada Widi Kidiu, Widinya Viratel, yang gila ya dari zaman gue dulu awal jadi bawain acara. Kalian tahu gak sih dulu Mantap Kuman, Mantap Cin di Antv. Itu kan Viera masih piik-piik ya sampai sekarang, Bu. Dan ternyata I found out, sayang my love, kecilin nak, kalau Abang Karis nginep di kamar mami. I found out Viera tuh kayaknya more than 20 years if I'm not mistaken. Mereka udah bertahan. Memang ada yang keluar sih karena menikah, tapi mereka gak pecah loh. Hebat loh. Dan si leadernya, si Kevin, anaknya Mbak Memes, sama Mas Adi MS, itu juga hebat as a leader. Jadi kemarin ngobrol banyak sama 30 tahunan lebih, mampus, gokil. Sama Widi tuh dari piyik banget, bocil, suaranya bocil, sampai sekarang dia tuh suaranya kayak gue, Bo. Udah berubah, udah kayak gampang serak. Lu sudah masuk belum sih? Oh, sudah masuk. Good morning, Ma. Selamat pagi. Selamat pagi, ya ampun, udah curhat aja. Aku dengerin kamu sambil dandan. Gila ya, gue ngeliatin, by the way, gue ngeliatin video lu. Banyak banget yang, by the way, gue udah ngikutin kemarin. Udah. Banyak kan aku membombardir. Iya, tapi gak tahu ya, gue gak tahu bener apa enggak. Tapi kalau nggak salah mah, itu ada yang lo repost ulang kan, bener nggak? Enggak, barangnya sama tapi videonya beda. Videonya beda terus, videonya baru. Tapi ada TikToknya kan, ada simbol TikToknya kalau nggak salah ya. Oh, watermarknya karena gue produksi dulu. Jadi kan kalau sekarang di save di TikTok itu pasti ada watermarknya gitu. Nah, kecuali apa? Bisa enggak? Jadi lo post dulu only for yourself. Di post dulu, tapi emang agak ribet. TikTok udah nggak mau rugi sekarang, say. Dia taruh di post tuh kan dulu bisa tuh, ya kan? Yeah. Jadi di post dulu you post it only for yourself, hanya lu yang bisa lihat. And then you save it, and then you delete it. Karena tahu gue kalau nggak salah ya, tapi I could be wrong dong. Dulu dikasih tahu sama orang TikTok, kalau ada watermarknya itu dianggap TikTok tuh kayak nge-repost, double kayak copying the content, dan biasanya nggak gitu. Iya. Gitu. Oh, coba, terima kasih loh tipsnya. Iya, karena jadi ada beberapa yang gue juga kemarin tuh sempat bikin yang konten MotoGP juga, karena sebenarnya sejujurnya kalau ngedit itu emang enakan di TikTok. Betul. Karena gampang, ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya jadi harus gue repost juga tuh, jadi gue udah lakuin tuh kayak lo gitu ya, buat yang MotoGP. Gitu. Dan kemarin gue tuh kan anaknya gitu ya, menyerap gitu ya. I love to learn something new, including dari my partner Lucy. Kan kita udah berkali-kali dibilangin sama si Nion, ayo bikin affiliate ini gitu kan, Bos. Terus
kebetulan ada beberapa brand yang udah kerja sama. Jadi ada Lumi tuh Bo, kayak misal lipstick udah kan lumayan tuh. Nah gue lakuin lah kemarin itu. Nah gue gimana ya pendekatannya supaya oke gitu. Nah kebetulan kemarin itu kan gue cerita gak sih sama lo ada pemain FTV yang lagi viral. Sapi Pon, siapa? Jadi pemain FTV Bo dulu tuh she used to be very slim, blasteran. Oh, tahu. Oke. Dia lagi seliweran di TikTok deh. Jadi dia kan sempat ke podcast gue. Namanya Talita Curtis. Ya, tahu aku. Talita Curtis. Jadi Talita Curtis ini sekarang tiba-tiba viral karena dia jualan risol dan rice bowl di pinggir jalan kayak di depan Indomaret, Bo. Dari pemain FTV GGS apalah segala macam ganteng-ganteng serigala gitu viral lah. Nah itu juga lucu tuh mah. Jadi dia bikin, kan gue bilang lu bikin konten emang sengaja pengen viral? Enggak kak, aku mah jualan aja kayak rice bowl-nya apa kayak jualan TikTok gitu kan. Atau dia kayak lagi jualan di pinggir jalan ya udah joget-joget TikTok. Ternyata yang kita nggak pernah tahu ya Bo, seperti kita ngobrolin kemarin, dari sekian banyak konten yang lu buat, konten mana yang pada akhirnya akan meledak, ya kan? Jadi jangan malas-malas untuk bikin konten. Nah akhirnya meledak mah, banyak netizen yang pada loh ini kan artis kenapa sekarang jualan ini. Nyampe lah ke TV, jedar viral seperti biasalah, diundang ke podcast ini ono ini. Diundang lah, selatunya Feni Rose undang, gue undang. Terus waktu, jadi intinya karena gue udah posting jadi gue cerita aja. Intinya pokoknya dia itu ditinggal sama mamahnya. Dan papanya orang Australia tuh dari kecil udah gak bareng sama dia. Udah dong kelar nih podcast sama gue. Ternyata besok gak lama dia tuh podcast sama Denny Sumargo. Dia podcast sama Densu dan dia memberikan ada fakta baru bahwa sebenarnya mamah yang dia pikir selama ini mamahnya dia itu bukan maknya. Itu kalau nggak salah emaknya udah meninggal. Emang pada saat kemarin waktu dia podcast sama gue nanya, gue orangnya visual kan mah, kayak lu ceritaan gue, mana fotonya, lihat dong Instagramnya gue kan gitu banget ya. Terus gue bilang, mana foto emak lo, gue lihat dong mana foto bapak lo, tunjukin sama dia. Waktu ditunjukin sama si Talita ke gue, nyok, ya tapi kan Indonesian married with bule itu banyak yang kulitnya dark skin dong, benar gak? Tapi it's not the case. Tapi pas gue ngeliat maknya, gue kayak, hah serius? Ini mak lo? Karena maknya muda banget Bo, which doesn't look like her at all. Tapi kan could be like that ya. Banyak orang menikah sama bule anaknya gak mirip ya. Gue bilang, Bo ini mah mirip kakak lo, gue bilang gitu. Ternyata di Denny Sumargo dia cerita tuh kalau itu bukan maknya. Nah gue jualan lipstick dari cerita itu. Iya. Jadi ya kalau menurut kucing Om WP, menurut teman kita Tante Miun, jadi kita berdua ini sebetulnya mereka sih ya, Willy, Miun, lu, gue, itu kita tuh udah punya kelebihan. Kita dulu punya radio. Jadi menurut Miun sama Willy tuh kemarin gue ngobrol sama mereka, aduh buat kita tuh nothing Bo, bikin kayak gitu mah gampang, beneran deh gitu. Dan gak usah malu, kayak kemarin gue lihat Willy dong, dia jualan apa coba, kerupuk kulit bal-balan. Ya kan gitu, dan lakuin aja. Dan itu yang gue lakukan juga. Kemarin tuh ada yang komen di gue kan, Kak, kan biasanya ngomongin MotoGP, kalau ngomongin skincare kan cowok-cowok semua, mana ada yang peduli, makanya kecil nih viewsnya. Nggak masalah. Jadi kalau lo lihat nih, misalnya teman-teman ada yang mau mulai juga, terlepas dari apapun, udah pasti viewsnya juga nggak akan ribuan. Kemarin gue juga ditunjukin tuh sama Willy sama Miun, lihat deh, gue juga nggak yang setiap kali gue posting ribuan, 1.200 aja juga udah lumayan yang nonton. Yang penting dari 200 itu ada yang beli, tapi kan nggak selalu. Nah tapi lu kerjain aja terus. Nah itu yang gue lakukan sekarang. Jadi misalnya sekarang nih anak-anak kan lagi libur, gue sebenarnya nggak harus kemana-mana, tapi gue udah pas tadi kita WhatsAppan jam 7 gue udah mandi, udah rapi, dan gue udah siap bikin konten. Itu gue lakukan setiap hari gitu. Jadi apa? Bukan cuma soal pemasukan, lu tuh jadi disiplin. Iya, bener. Jadi disiplin karena lo mengalokasikan waktu dalam satu hari untuk lo bener-bener kerja gitu. Pagi nggak bisa, misalnya kayak hari ini gue ada meeting kan nanti, ya udah berarti karena gue harus ada kegiatan paginya, gue alokasikan di sore. Tapi 1 jam tuh paling nggak gue udah bisa bikin konten, bisa 7, bisa 8, tergantung barangnya nih gitu, punya berapa. Nah kalau misalnya barang-barang yang gue pesan atau free sampelnya belum datang, gue pakai barang-barang yang ada, gue ulang lagi videonya, nggak apa-apa, barangnya beda tapi videonya beda, angle-nya beda-beda. Itu kan keunggulan kita sebetulnya, ya kan?
Sama Bu, kayak bikin konten komedi di sebelah tuh, di aplikasi sebelah. Iya, 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 iya. Itu gue juga nggak selalu ada produk masuk, brand apa segala macam. Tapi fokusnya bukan itu. Emang intinya pertama adalah, are you happy doing this job or not? Which for me, gue tuh ada 3 yang gue paling suka. One, interview. That's why I stick with my podcast. Kan banyak loh artis mah yang waktu awal-awal pandemi, everybody was making podcast, bener nggak? But in the middle of the way, some of them they finally gave up. Kenapa? Karena sebenarnya bikin podcast itu it takes a lot of energy, and ya Lucy udah tahu dah. Itu Lucy ngejalanin yang very niche ya, karena emang she likes and that's what her expertise ya, untuk ngomongin soal MotoGP gitu. Kalau waktu pada saat pandemi kan karena semuanya nggak bisa kemana-mana, semua orang bikin podcast. Tapi di tengah jalan tuh gue ngerti banget Pak, sampai akhirnya udah ada yang YouTube channelnya dijual mah, ada yang udah nggak ngejalanin lagi karena capung Bo ngubungin orang, kontekin, terus kita tuh harus berbasa-basi dulu untuk supaya dia mau, dan itu kan bernegosiasi Bo, sampai akhirnya dia dari tadinya nggak mau mampir ke podcast kita, Nek agak dibayar Nek. Walaupun sekarang ada ya yang ada ongkos berangkatnya tuh ada gitu ya, kayak misalnya kayak tadi as the name that I mentioned before tuh kan dia nggak punya kebutuhan untuk podcast sama gue, kan ada yang tukeran ya, misalnya kita bisa tukeran nih. Tapi kalau dia ngerasa nggak punya kebutuhan ya dia minta ongkos, ibaratnya uang transport ya, menurut gue sih sah-sah aja. Bener banget. Dan tadi gue sempat dengerin juga kan pas lo lagi cerita, lagi curhat sama kakak Dave ya, tentang mereka kan baru bikin podcast sendiri kan. Apa? Aku dipanggil anjing aku. Maaf ya. Iya. Jadi Lembut ya. Lembut ya. Kalau dipanggil anjing lembut ya. Kalau dipanggil suami apa ya? Ini sayang. Oke. Dia lagi mau minta biskuit. Oke. Terus Mesra ya sama anjing. mesra kita. Lo harus lihat sih tiap kali gue datang aja lo langsung sayang langsung gitu. Tapi anjing Jadi ya. tapi kalau ya Dave tuh lagi ngerasain ya, Dave sama Iwet lagi ngerasain beratnya memulai podcast. Betul. Nyari bintang tamu gitu-gitu ya. Ngumpulin subscribers, ya kan? Ya kan? Bo, emang gue aja kemarin nontonin TikTok ya. Gila, podcaster tuh banyak banget. Gue aja nggak kebayang lu aja udah establish aja. Masih sering bilang bahwa segitu menantangnya karena misalnya podcaster lain udah ngangkat topik ini, ya masa lo ngangkat topik yang sama, ya kan? Karena hampir mirip tuh gitu ceritanya, ya kebayang sih. Semangat kakak Dave, kakak Iwet. Makanya ngomongin MotoGP, nggak ada yang ngomongin MotoGP soalnya. Tapi makanya tadi balik lagi, kenapa lo tetap ngomong stick dengan MotoGP? Because you love that, bener nggak? Kenapa gue stick sama podcast entertainment dan gue jarang sekali mengangkat masalah hukum? Nah, gue lebih gue eliminasi lagi tuh. Kalau yang orang kan now people love watching something viral. Tapi kalau gue tuh biasanya kalau yang viral tapi banyak senggolan sama hukum, usually I avoiding it. Karena gue tuh podcast berdiri sendiri, nobody back me up. My backup ya cuma Tuhan gitu ya. Dan gue nggak mau cuma gara-gara satu postingan and then it drag me to case ke hukum lah apa segala macam, knock on wood, gue nggak mau gitu. Jadi daripada repot, kalaupun misalnya ya udahlah gitu. Kan makanya Iwet, gue pernah cerita sama Iwet sama Dave, gue akhirnya geser ke 90s. Tapi mungkin nggak bisa selalu 90s ya, penonton 90s. Jadi tetap yang viral-viral sekarang tuh tetap ada yang gue ajakin juga, tapi nggak semuanya yang berarti viral. Apalagi kalau lagi laporan polisi, you know, itu kan biasanya geger tuh mah ya kan. Nah itu biasanya tuh gue menghindari itu. Gue lihat dulu keadaannya, karena takutnya apa? Once kita udah posting, yang posting itu kan yang berarti tanggung jawab, because that's under your YouTube channel gitu. Nah balik lagi tadi, lu seneng affiliate, lu seneng make up, jadi you doing it anyway, walaupun mungkin yang viewersnya masih kecil, tapi kan lu seneng ya ngelakuinnya ya. Karena itu kan nge-review barang yang emang gue pakai tiap hari. Ya, jadi bukan barang baru. Ini kayak sunscreen gitu misalnya. Kenapa gue bisa bercerita dengan lancar? Karena gue tahu, karena gue pakai. Jadi barang-barang yang ada di showcase gue tuh, yang di keranjang kuning yang gue tag, itu tuh semuanya gue pakai. Jadi gue bener-bener udah merekomendasi ke orang berdasarkan pengalaman gue gitu. Jadi bukannya asal-asal, oh ini gini asal jualan doang. Karena itu pasti akan beda juga deh. Sama aja kayak lo bawain podcast kan Mel. Kalau lu misalnya tiba-tiba mendadak ngomongin MotoGP, ya nggak bisa.
Karena it's not you, lo nggak punya pengalamannya, lo nggak punya expertise-nya, ya kan? Minimal nih kalau misalnya teman-teman mau ada yang pengen ikutan jadi afiliator, pakai aja barang yang ada di rumah, karena emang lo udah tahu dan lo bisa cerita. Itu mempermudah sih sebetulnya, ya kan? Karena lo Iya. udah tahu rasanya, terus udah gitu lo bisa nge-review dengan detail tuh karena lo udah punya pengalaman menggunakan barangnya gitu. Bener banget. Dan that's what I like the most about TikTok ya, Bo. Karena TikTok tuh bener-bener kayak memberikan, lo lihat deh, sekarang tuh banyak banget loh penyanyi-penyanyi zaman dulu, penyanyi-penyanyi 90s. Kemarin tuh gua ngeliat ada Dea Mirella, which Dea tuh gua ketemu di launching parfumnya Kalina, Bo, suaranya masih stabil. Apa lagunya kemarin? Ya ingat gak? Ya kan, suaranya masih bagus banget. Terus udah gitu apa mereka sekarang nyanyi Rafika Duri, Tri Utami excuse me, nyanyi. Jadi menurut gue emang era sekarang tuh, makanya tadi ada siapa tuh? Ada bentar, tadi ada yang nanya bocah tua nakal. Kami sekarang jarang di TV, sekarang ngapain aja? Dude, if you think now a person not being on TV anymore means they're doing nothing. Aduh, you need to open your perspective more. Kenapa? Baik, Bo. Satu, jujur ya, honestly, TV tuh bayarannya lama. Honestly, well, it's good to have a display on TV, tapi kalau cuma bintang tamu, bayarannya lama. We need to eat. The kids need to go to school. Jadi sekarang itu momen dimana justru ini kerennya sekarang. Kalau lu nggak males, lu pasti makan. Kalau lu nggak males, lu berkreativitas, lu pasti ada cuan. Bener Exactly. nggak? Setuju. Jadi ya, kemarin tuh, jadi kan gue punya akun TikTok tuh ada 2 ya guys ya, seperti yang gue bilang. Ini bikin 2 gara-gara kemarin di ban ya kan yang ini. Terus udah gitu bikinlah satu lagi. Nah satu lagi itu sebetulnya isinya ada MotoGP-nya tapi lebih ke behind the scene. Jadi misalnya pas gue lagi kemana, terus gue rekam. Nah tapi kan gak ada info ya, tapi cuman kita ngeliat POV aja. Oh gue lagi di boxnya siapa gitu. Terus udah gitu lihat mekanik apa. Nah gue ceritanya di situ lah gitu, bukan newsnya tentang MotoGP. Nah kemarin gue cerita Bo di situ karena ada orang komentar gini, kenapa kok dipecat dari Trans 7? Terus ada yang bilang udah tua sih makanya nggak di TV lagi, nggak laku di TV segala macam. Akhirnya gue nge-reply komennya persis banget yang lo bilang Mel. Barusan nih lo ngomong TV itu sebetulnya kalau dulu era kita siapa sih yang nggak mau masuk TV ya kan? Itu udah kayak puncak karir lo banget, lo punya show di TV apa segala macam. But yang teman-teman juga harus tahu TV itu ada umurnya. Ya, meskipun lo no matter how good you are, kayak gue deh gitu. Gue tuh udah 15 tahun di umur gue yang udah 40. Kemarin berapa? Gue resign berarti 2 tahun yang lalu, 4-4an gitu ya. Gue bisa dibilang salah satu presenter olahraga tertua yang pernah ada. Perempuan, kalau laki-laki banyak. Perempuan, sulit buat perempuan bisa bertahan setelah umur 40-an di TV kalau lo nggak punya expertise. Ya kan? Nah makanya sebetulnya TV itu bukan segalanya juga. Satu, lo harus mempersiapkan di saat TV udah tidak menginginkan lo tuh gimana. Nah gue memilih buat keluar sebelum gue diakhiri sama TV-nya. Jadi gue yang mengakhiri duluan. Dan kalau sekarang kita ada TikTok, ada segala macam platform sosial media, lo bisa bikin YouTube. Ya lo harus manfaatin itu dan sebenarnya uangnya itu bisa datang dari situ dan sebetulnya kita punya kebebasan buat bikin konten sesuai dengan yang kita mau tanpa diatur sama produser, sama station TV, sama iklan. Ya kan emang lo bebas banget ya. Dan ini tuh enaknya gitu ya, demokratisasi media. Bener gak sih? Very true, bener banget. Mungkin kalau teman-teman yang umurnya sama kayak kita ya udah around 40 ngerasain tuh karena kan eranya kalau anak-anak 20-an tidak merasakan secara langsung ya. Kalau kita 40-an, as Dave, Iwet, gue, Loma, Panji itu semuanya ngerasain sih. Maksudnya kita tuh dulu era 20s kita harus berjuang, harus through a lot of casting untuk bisa masuk ke TV. Cause TV at that time the only display ibaratnya lu mau keren, lu mau lucu, kalau you're not on TV lo kelar. Artinya lu belum bisa punya nama yang dikenal oleh masyarakat, gak bisa well known. And you know what? Kemarin nih ini simple thingnya. Waktu gua nge-MC ke Balikpapan kemarin,
yang gue MC putrinya Bapak Wali Kota Balikpapan, itu gue itu bener-bener kayak it's such a reminder for me. Kan gue juga sekarang program TV baru selesai nih di Trans gitu ya. Terus gue nggak ngerasa masih ada bintang tamu sering sama Dave kan. Tapi kan bukan yang regular tiap hari kan gitu. Terus gue ngerasa ya mungkin orang juga udah mulai lupa kalau yang nonton TV gitu ya, karena kan tidak sering tampil gitu. And you know what? Itu tuh benar-benar it's like God showing me at that time, bahwa I'm so thankful. Itu emak-emak loh, bukan anak-anak sementara kita, emak-emak, they came to me, they keep asking for photo and stuff. Terus most of them mereka tuh bilangnya, aku sering nontonin podcastnya. You know what? Berarti ternyata sekarang memang orang tuh nonton semua lewat handphone kan. Dan ini we're talking about emak-emak loh, Bo. Emak-emak pakai hijab, bukan anak-anak kayak kita, anak-anak gaul mah. And I was so thankful. Itu it gave me fuel mah, honestly. Karena kan kadang-kadang ada lelahnya ya mah, ada capeknya ya. It gave me fuel, itu bakar lagi semangatnya gitu loh, untuk semangat bikin apa what's the best for this podcast. Karena ternyata ada orang yang terberkatin, ada orang yang terinspirasi, ada orang yang menikmati. Jadi lo mendapatkan acknowledgement dari apa yang lo kerjain, ya kan, itu yang paling penting ya. Gitu. Kadang duitnya mah, Bo, nggak ada, beneran deh. Apalagi kalau baru-baru mulai, ya kan. Tapi gini, kalau menurut gue ya, orang-orang yang kenapa sih nggak di TV, kenapa sih nggak di TV? Belum tentu orang yang komentar gitu nonton TV juga. Kadang, soalnya gue pernah kemarin waktu gue ke Mandalika, ada kan drivernya yang nganterin gue gitu. Lalu sih kenapa udah nggak di TV apa segala macam. Terus gue nggak menjelaskan, gue tanya balik ke dia, Mas masih nonton TV? Gak pernah sih. Nah, bener kan? Jadi kadang memang benchmarknya, standarnya adalah lo itu adalah orang yang terkenal di saat lo masuk TV. Padahal zaman kita waktu masih berjuang masuk TV dengan segala macam casting-castingan itu aja ada kasta-kastanya. Ingat gak sih? Belum dapat stripping, berarti belum gitu amat, baru bintang tamu, ya kan? Atau mungkin baru seminggu sekali, atau bukan acaranya bukan prime time. Jadi emang kayak nggak pernah ada puasnya, ya kan? Jadi ya, benar. Bo, udahlah gitu. Kerjain aja sih kalau menurut gue. Dan sebenarnya acknowledgement itu adalah fokus kepada orang-orang yang kayak tadi datang ke papa gitu kan, bilang, Mbak Melani aku nonton lo podcastnya. Udah, just focus on those people menurut gue. Jangan didengerin orang-orang yang ngomongin ini mah nggak ada yang denger, ngomongin ini mah susah, nggak ada di TV. Nah itu kan lo nggak akan ada habisnya gitu ya sebenarnya. Tapi don't get us wrong ya guys, we're not anti TV, kita bukan anti TV ya guys, sama sekali. Ya kalau dipanggil ya boleh. Gue justru masih pingin kalau Tuhan kasih kesempatan punya program di TV lagi, tapi for sure program yang sesuai dengan hati nurani kita. Karena kan pengen, ya anak gue bilang pengen, bule tapi pengen. Yang maksudnya gini, kan kita udah kepala 4. As me and Lucy, we're already a mom gitu ya. Ya for sure ada being selektif lah program apa yang bisa kita tayangin, yang bisa kita lakuin. Tapi you know what, gue masih punya kerinduan loh untuk bisa punya program TV. Dan gue itu kalau di pesawat gue sering download program TV, gue download ke YouTube gue. Tau gak apa? Lapor Pak. I love Lapor Pak. I love Lapor Pak. Itu gue kemarin ke Balikpapan bolak-balik. Biasanya kan gue suka dengerin saat guru apalah, Oprah Winfrey. Kadang-kadang capung ya say. Kadang-kadang pengen yang ringan ya. Gue dengerin nonton Lapor Pak aja tuh ulang. Terus bapak-bapak ke belakang. Ini apa? Ini orang ngakak-ngakak sendiri. Gue ngakak Lapor Pak. Ini bukan anti TV. Poin Lucy sama poin gue ini jangan sampai salah ya. Bukan kita, gue gak mau di TV, gue anti TV. No. Tapi pada saat kesempatan itu mungkin belum ada, atau teman-temannya dalam pekerjaannya, when you aim one purpose dan belum kebuka jalannya, meanwhile jangan diem. You do what you can do. You do your part. Kan kalau masalah rezeki, masalah pintu rezeki kapan kebuka, itu kan bagiannya Tuhan ya. Tapi we have to do what our part. Jangan males, jangan jadi pundungan, jangan jadi pundung sama TV karena nggak diundang. Terus jangan jadi kesel karena orang lain dapat kesempatan yang lu inginkan terus lu nggak dapet. Tapi you do what you can do, gitu maksudnya. Pokoknya intinya no matter
where life takes you, lo lagi punya kesempatan di TV, ya lo lakukan sebaik mungkin. Lo lagi nggak ada di situ, tapi lo punya platform sosial media, ya lo kerjain di situ. Lo nggak bisa main TikTok karena lo nggak suka, lo sukanya YouTube, ya lo bikin di situ. Jadi apapun yang lagi ada di depan lo kerjain aja sih kalau menurut gue gitu ya. Dan nggak ada sesuatu yang apapun yang lo kerjakan, nggak ada yang kastanya lebih tinggi daripada yang lain. Menurut gue sih gitu ya. Jadi Iya. ya tapi kan TV tuh paling ini gitu, atau mungkin kan tapi YouTuber tuh harus punya sekian subscriber, harus punya jutaan. Ya Bo, kalau bisanya sekarang yang itu ya udah itu aja dulu, dan itu semua juga akan membawa hasil asal lo konsisten ngerjainnya. Iya kan? Iya. Dan apa namanya, nggak ngaruh loh guys. Sekarang subscriber sama viewer. Yang Enggak. subscribers lo bisa MM-an, viewers lo bisa kecil. Ya. Subscribers lo bisa kecil. Kalau materi tamu lo lagi ngegong, lagi bagus, viewers lo juga bisa tinggi. Jadi nggak ngaruh dari subscriber sekarang. Jadi don't worry about subscribers. Pokoknya sekarang kalau materi lo itu memang menarik, terus orang-orang nonton ya tinggi-tinggi aja. Tadi apa ya, gue tuh pengen cerita, gue sampai lupa. Emang dasar pikun ya, say. Ditulis dong, makanya pakai notes, Jangan lupa, Iya. kan udah bikin konten ya, bikin notes. Iya kan? Ya, harus pakai notis, kalau nggak lupaan, lupaan. Emang. Tapi ya, speaking of numbers, kemarin itu gue kan selalu lagi ngulik banget tuh bagian affiliate di TikTok. Jadi itu kan ada affiliate academy-nya, lo bisa belajar dari segala macam. Ada yang top afiliator, followersnya tuh kayak cuma 5.000. 5.000 lah. Si itu followersnya udah berapa? Ya kan? Tapi dia top affiliate. Banyak banget penghasilannya. Artinya apa? Valid yang tadi Papa bilang. Belum tentu numbers lo banyak, terus udah gitu views lo tuh juga sebanyak itu. Nggak jaminan juga. Tapi ya lo bisa membawa apa dengan konten lo? Gimana cara ngejualnya? Dan sebenarnya dari yang gue pelajari menjadi afiliator selama baru 2 mingguan inilah ya gitu, gue bener-bener lagi konsisten. Kita tuh jadi dilatih otaknya, Mel. Ya kan? Ya. Lo ngomongin satu produk, angle-nya gimana caranya lo bisa ngomongin 5 kali angle yang berbeda dengan satu produk. Karena sebenarnya lo nggak ada barangnya gitu kan. Kayak misalnya gue, apalagi ya gue jual apa lagi ya gitu. Kayak kemarin gue nanya sama Willy kan, Will beli jualan apa lagi dong gue gitu kan. Bawa apa aja yang ada di rumah, lu ulang-ulang aja juga nggak masalah sebenarnya gitu. Jadi tadinya kan gue pikir gila pas ini rumahnya Miun sama rumahnya Willy banyak banget barang nih ya gitu. Semuanya satu, semua beda. Dia bilang enggak juga. Pokoknya lo latihan aja dulu. Jual aja apa yang lo bisa. By the way, si Willy nggak mau kita undang kapan-kapan ngobrol-ngobrol? Boleh dong, kucing Om WP. Yuk, dia juga lagi sering live tahu, tapi siang-siang. Jadi kalau jam segini, dia kemarin bilang, gue nonton lagi lo sama Melanie, terus udah gitu. Kan dia bos kita dulu ya. Bos kita, dia bilang, aku slow living banget, jadi kadang aku belum bangun kalau pagi. Oh, namanya dia apa sih, Om WP ya? Kucing Om WP. Kucing Om WP guys. Jadi dia tuh intinya pokoknya cuma posting tentang seputar kucing, terus sama apa namanya, makan kucing lah, apa segala macam. Sekarang Tapi dagangan macam-macam, udah nggak kucing aja. Iya, orang kemarin dia jualan kerupuk kulit. awal-awalnya tuh ya, yang ini ya, yang dia dari kucing, terus tiba-tiba sekarang udah geser kemana-mana. Ya itu, Bo. Dia sekarang jualan macam-macam apa segala macam. Tuh tadinya bekas bos kita di Hard Rock FM, guys. Coba bayangin. Sekarang dia jualan makanan, jualan apa kerupuk kulit lah, apa segala macam. Ya artinya apapun juga tuh bisa. Dan satu hal ya, sebenarnya bukan cuma sekedar kita. Ya alhamdulillah puji Tuhan kalau ada berkatnya, ada orang yang beli gitu ya, Ma. Tapi tadi Lucy bilang, kita tuh jadi kayak menstimulan otak kita. Karena kan makin kita tua, kayak gue ngelihat bokap gue Parkinson, terus gue mulai berpikir, kenapa ya bapak gue yang used to be very strong, terus apa namanya, ngajar dosen di mana-mana, ya walaupun memang itu udah suratan nasibnya ya, tapi kenapa dia bisa jadi Parkinson? Gue berusaha untuk cari tahu tuh, Mah, gitu, apa yang dia lakuin sama apa yang dia nggak lakuin, supaya pada saat nanti kan kita juga akan masuk ke masa-masa kita rehat tuh ya, Mah, kayak udah around 60s, going to 60s kan udah pasti kerjaan udah berkurang tuh ya. Apa yang dilakuin? Ternyata banyak banget orang-orang tuh yang pada saat udah tadinya used to be very active dalam pekerjaan ya kayak kita deh gitu. Terus tiba-tiba nggak bekerja, itu sering bikin jadi pikun, Parkinson, sama jadi mulai datang penyakit-penyakit tuh, Mah.
Bener gak? Betul. Hai Crazy Otter, selamat pagi. Kenapa kita berhari-hari nggak siaran? Ibu-ibu biasa, banyak kerjaan. Nggak bubar kok, nggak. Ada Mbak Dewi Bamsud juga tuh bilang katanya lo langsing karena defisit kalori. Selamat pagi Mbak Dewi. Mbak Dewi maafkan aku nggak lihat. Oh Mbak Dewi, lu udah langsing banget. Mana minumannya? Kirimin ke gue sini gue postingin. Mbak Dewi Minuman lagi apa? minum. Mbak Dewi punya produk deh kayaknya apa sayang? Produk apa Mbak Dewi? Aku mau dong dikirimin. Semua aja minta dikirimin. Siapa tahu bisa aku jual. Bisa dijual Mbak. Semua gue afiliatin pokoknya. Ya kan? Iya. Ini minta aku postingin ya. Iya Ini jadi tapi benar-benar kalau misalnya kita otaknya nggak aktif itu kan emang sangat ngaruh ya, Bo. iya Sebenarnya sih. takutnya ya gitu. Bener, jadi gue tuh ngelihatnya, ngerasanya adalah ternyata pada saat kita udah nggak aktif lagi, kita udah nggak bekerja lagi seaktif dulu, mulai tuh kita juga mulai lonely, mulai kesepian, terus teman-teman kan biasanya kan udah mulai punya kehidupan sendiri ya. Kita pernah bahas tuh, pada akhirnya makin tua emang kan makin mengerucut, makin sepi ya. Kita stick with our core family gitu kan. Makanya itu nanti akan dibahas lagi. Kemarin itu Mas Agus Kuncoro. Apa nak? Kenapa abang? Ya nanti sebentar mami lagi lah. Agus Kuncoro tuh Agus Kuncoro nggak sih Bo? Pemain film. Tahu. Dia bagus banget. Tiba-tiba keluar tuh pop up di I atau di TikTok ya gue lupa deh. Pokoknya intinya dia bilang gini. Dari semasa muda gitu ya. Dia kan umurnya udah kayaknya 50-an lebih ya mah. Dia bilang semasa muda. Saat kita kayak sekarang nih kan kita fokus sibuk anak lah sekolah cari duit buat anak ya kan mah anak mulai ABG mulai rewel kadang-kadang susah nih untuk punya waktu suami dan istri dia bilang gitu tapi ini bener banget sih. Nah saat anak-anak udah besar anak-anak akhirnya pada cabut ternyata kita tersadar nih tertinggal di rumah berdua and at that time we realize that we feels like we're a strangers one to another. Gue nggak deket nih sama laki gue. Gue ngerasa bahwa istri gue tuh seperti orang lain karena ada jarak karena fokus sama anak gitu. Dia bilang gitu tuh. Terus Banyak banget tuh komen-komennya mah. waktu itu ya, gue udah ngomongin ini sama suami gue. Really? Udah dong, udah. Kan kita punya ini ya, kita punya rencana kita mau pindah kan gitu ke negara lain lah gitu. Terus udah gitu kan yang diomongin banyak ya. Yang diomongin banyak. Ntar anak-anak sekolah gimana, ina itu. Terus udah gitu gue nanya dong sama dia. Yakin nih kita mau pindah? Nanti kamu cuma sama aku loh. Kalau kita berantem, kamu nggak bisa tuh diam-diam di kantor nunggu pokoknya sampai gue tidur aja baru dia pulang. Nah, yo, bisa nggak? Lo berdua doang sama gue, ya kan? Enak lo, nggak ada temen di sana, ya kan? Bangke lagi. Ya kan? Tapi kan emang itu kan yang gue pikirin gitu. Karena apa? Anak-anak udah makin gede. Terus gue udah berkali-kali itu bilang sama dia, kamu kebayang nggak? Kalau gue tuh orangnya kan gampang beradaptasi sebetulnya, meskipun gue terlihat kaku. Tapi gue bilang gitu. Kalau gue mah terima aja apa yang ada di depan mata. Nah, lu bisa nggak? Kalau lagi enak sama gue, biasanya kan strategi kita gitu ya. Lo misalnya lagi berantem sama Tyson, udah aku main aja dulu di luar. Nanti sorean baru gue datang ke rumah. Kalau dia masih nyala nih, dia belum tidur, ya udah gue diem aja gitu kan. Atau sok pura-pura ada meeting, sok pura-pura kerja apa segala macam di kantor gitu kan. Kalau di negara lain mana bisa? Lu pulang gue lagi, nggak bisa ada temennya, ya kan? Ayo, bisa nggak? Terdiam dia. Tapi reality bites yang memang harusnya Mbak Dewi tadi ngakak ketawa, iya kan Mbak? Ya, Tapi Mbak bener Dewi kan? udah punya cucu, ya kan udah. Tapi kayaknya sih, by the way ya, gue sering banget kirim-kiriman reels sama temen gue. Itu reels postingan dari Pak Bamsud loh. Pak Bamsud tuh receh banget loh Mbak. Ada yang gini, bapak kamu jualan kipas ya? Hah, kenapa? Karena setiap kalau di sebelah kamu, aku selalu ngerasa nyaman. Apa? Tapi itu kan luarnya ya. Yang paling tahu kan orang di sebelahnya, bener nggak? Ya kan. Dan ini kan Benar. maraton ya mah, maraton.
bukan sprint kan pernikahan. Gitu. Bukan sprint. Jadi apapun yang kalian lihat itu, kayak misalnya deh ada orang biasanya cowok-cowok tuh, ih gila suaminya Mbak Lucy beruntung banget nih. Istrinya suka MotoGP. Kelah, lu ngomong aja sama dia, beruntung apa enggak? Belum tentu. Dia juga yang ada, ya Allah kalau bisa diretur. Mungkin berpikir seperti itu ya. Dan dia juga gak suka MotoGP juga. Enggak gitu. Enggak semenyenangkan itu kok gitu. Gue juga gak selamanya menyenangkan. Kadang banyak nyebelinnya juga guys. Betul? Pak Bamsud lagi nonton. Pak Bamsud, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bamsud. Aku udah pernah bilang kan waktu nge-MC ada bapak tuh, aku bilang aku tuh salah satu fansnya loh, yang suka menikmati konten-konten recehnya, Iya. konten aja gitu. Akrab ya situ. Aku berkali-kali ketemu sama Pak Bamsud, tapi pasti Pak Bamsud lupa sama aku. Kemudian abis ini inget ya, selamat pagi katanya. Selamat pagi, selamat pagi. Pagi juga. Iya, aku ketemu di acaranya Ducati waktu itu. Lagi ride di Jakarta. Terus udah gitu ketemu sama itu pas sidangnya Bapak Sahroni gitu kan. Jadi dokter tuh datang. Lu lupa lah pasti. Waktu ini Masih ada fotonya sama Pak Bamsud. Iya, ada aku. yang foto-foto yang gue bilang mah tuh ada teman gue itu, pada pakai batik ya. Iya. Ya, Itu. Tapi Ya, ya aku kan belum pernah datang ke sidang doktoral, Bo, gitu. Jadi gini, nanti kalau aku jadi dokter jadi aku udah siap. Amin, gue aminin. Tapi ya, Bo, gue tuh juga kayak setiap podcast kan gue juga belajar ya dari semua orang yang gue ajak ngobrol. Nah, Mbak Dewi Bamsud tuh adalah salah satu orang yang pernah gue interview juga kan di podcast gue. Gue juga belajar tuh gimana caranya, Bo, untuk menikmati pernikahan yang cukup panjang. Anak-anak udah mulai pada besar, terus karena kan banyak ya tapi ini no judgment ya, banyak yang akhirnya karena menikah itu kan as we mentioned before it's a marathon, perjalanan panjang bukan cuma sprint ya. Jadi ternyata banyak banget yang cuma kayak survival mode. Ini kemarin gue podcast juga sama Kimberly Ryder, ntar gue ceritain. Nah, gue kemarin balik lagi ke Mbak Dewi, gue tuh belajar setiap gue podcast tuh gue dengerin, oh mereka tuh resep pernikahannya supaya tetap bisa happy sampai udah usia senior tuh, oh kayak gini ya. Oh nanti pada saat anak-anak Chloe Courage udah nggak bareng lagi, mereka udah keluar dari rumah gitu kan. Karena kayak Mbak Dewi kan udah nikah, udah lahiran gitu. Oh gimana ya gitu caranya, karena again tadi seperti Mas Agus Kuncoro bilang, takutnya karena sekarang ini sibuk ngejar karir masing-masing, ngurus bocil, akhirnya lupa tuh making time one to another with our spouse gitu. Nah, si Kimberly Ryder, balik lagi tadi gue cerita tentang podcast sama dia, kan dia divorce ya, Bo. And it's a quite harsh divorce ya. Ya udah pada tau lah gitu. Terus itu aja gue tuh juga ngerayunya cukup lama tuh untuk mau podcastan. Terus cerita lah, ngobrol. Nah, pertanyaan yang sering gue tanyakan mah, ini bukan berarti cuma kepo ya, tapi gue tuh bisa belajar banyak hal karena I know marriage is not easy. Ya kan, kita udah sepakat dengan itu. Gue tanya tuh mas sama dia, lu nikah berapa lama? Dia sebutlah maybe 6 years, 5 years, gue lupa. Terus gue tanya, jadi lu sebetulnya udah comfortable, sudah tidak nyaman di pernikahan umur berapa? Lu tahu nggak jawabannya? Di tahun pertama juga sebenarnya udah gak nyaman. Jadi the whole time karena ada anak-anak, survival. Iya, ngerti. Iya. Sedih sih kalau ngelihat dengerin ceritanya Kimberly Ryder, karena kan gue juga pernah ngobrolin dia sama adeknya ya gitu. Waktu gue ke sama Natasha kan, waktu kita pergi tuh bareng ke Milan, cerita banyak lah gitu. Terus udah gitu gue juga aduh sedih banget ya gitu. Jadi di tahun pertama tuh udah gak nyaman ya. Udah gak nyaman. Terus satu hal yang dia bilang, gue tuh bukan mau, ntar ya guys minggu ini gue posting ininya, apa namanya podcastnya, dia bilang gue bukan yang mau bukan aib nih, dia bilang gitu. Karena kan orang ada yang bilang, oh ngapain puter-puter di podcast buka aib apa segala macam. Dia tuh bilang bahwa satu message-nya dia kemarin sesama perempuan adalah dia bilang gini, jangan pernah membiarkan badan lo itu didikte sama orang lain, including your spouse. Maksudnya apa tuh? Gue bilang, jadi ternyata dia itu punya anak, punya first baby itu jebret melahirkan 3 bulan kalau nggak salah setelah, kalau nggak salah ya, nanti gue cek di podcast gue, 3 bulan pokoknya nggak lama setelah dia lahiran anak pertama, dia sudah hamil lagi, and actually she wasn't ready.
Oh, body kasihan. and psyche. Karena hamil itu kan, guys, yang laki-laki hamil itu bukan cuma sekedar badan kita yang berubah ya, dude, psikis semuanya berubah nek gitu. Nah dia tuh bilang, waktu itu sebetulnya gue nggak mau hamil, dia bilang, tapi karena ya at that time ex-nya tuh minta dia untuk hamil dengan pertimbangan ini, ntar jadi capek, jadi males apa segala macam. Akhirnya dia hamil juga gitu, tapi dia ngerasa, tapi tetap dia cinta ya, sayang sama anaknya, Bo. Cuma dia bilang, eh buat sesama perempuan, message-nya adalah kalau lo belum siap untuk hamil, do not let anyone including your spouse to dictate what gonna happen on your body. Really good. Bener-bener. Kak Putro, ntar kita jawab ya. Ini yang demi anak gimana kalau marriage-nya jadi autopilot, ntar kita jawab ya. Tapi itu setuju banget. Kemarin baru aja gue ngobrol sama Alfit lagi di mobil gitu kan. Terus udah gitu gue bilang, kenapa ya kita tuh sebagai perempuan, kita tuh nggak pernah dibilangin bahwa sesulit itu loh ternyata lo hamil dan melahirkan dan punya anak. Kita tuh nggak pernah ada Dan yang ngomong. nyusuin, don't forget nyusuin, Nyusuin, iya. breastfeeding is also tough. Iya, the whole thing ya, mulai dari lo hamil, lo ngelahirin, lo nyusuin, anaknya lahir. Jadi gara-garanya ini, waktu gue ngelahirin anak pertama dan anak kedua, jadi kita tuh punya program di rumah sakitnya namanya rooming in. Kalau dibilanginnya kan sama rumah sakitnya gitu ya, sama dokternya, iya jadi supaya nanti ada bonding, ina itu. Gue bilang lah ke Afid, ya padahal mah rooming in ya bisa bikin gila tahu gitu. Karena nggak ada yang pernah dikasih tahu ibu-ibu ini bahwa giliran anak lo nanti udah keluar nih, terus lo rooming in tuh jadi lo tidur sama bayinya gitu ya kan, kita kebayangnya sebagai ibu-ibu yang belum pernah melahirkan, iya nanti jadi sayang banget bisa ketemu terus sama anak kita, padahal habis ngelahirin tuh capeknya luar biasa. Betul. Lo butuh Nyut-nyutan tidur, masih. iya, nggak enak kan, lo mau normal mau sesar, nggak enak lah udah pokoknya. Kemudian anak lo di situ, ya kan, dikit-dikit 2 jam sekali nangis. Ya. Nah, orang kalau misalnya ini nggak usah ibu hamil deh, bapak-bapak nih yang lagi nonton ya, tidur dikit terus ada suara dikit bangun, itu kan pusing kepala ya. Nah itu yang dirasakan sama ibu-ibu, dimana badannya tuh lagi kayak abis digebukin, abis ngelahirin. Nah itu kita nggak pernah dibilangin guys, makanya gue relate banget sama yang dibilangin sama Kimberly Ryder tadi, bahwa men kalau badan lo belum siap, psikis juga belum siap, ntar dulu deh, jangan mau disuruh-suruh. Oke sekarang pokoknya ayo nambah anak gitu. Kadang-kadang kan memang bukan cuma dari spouse ya, dari keluarga, ayo dong, lagi dong, anaknya masih perempuan semua, belum ada lakinya, ayo hamil lagi ya. Ya, benar. Jadi Dan balik lagi, sebenarnya ya, it's your decision sih harusnya memang. yes, it's your decision because it's your body. Ini bukan berarti nggak tunduk sama suami ya guys, don't get us wrong. Tapi pada akhirnya yang akan bermetamorfosis badannya lagi, melar lagi, hormonnya berantakan lagi, ya kan pasti itu adalah badan lo sendiri. So you make decision for your body. It's not other, it's not your spouse. Mungkin bisa didiskusikan, tapi pada akhirnya lo siap apa enggak. Terus balik ke rooming in. Setelah gue pikir-pikir ya Nek, emang sebenarnya ada enaknya juga ya, pas lahiran tuh ya for sure anaknya boleh tidur di sebelah sama lu gitu ya, tapi diambil sama suster dibawa ke ke tempat baby sebentar juga nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Sekarang kalau misalnya bisa diulang ya nggak apa-apa sus. Sampai besok juga nggak apa-apa. Aku mau tidur. Anaknya aus, Bawain ya kan, sini. ini. Nah itu gue lakukan di anak kedua. Anak pertama kan parno, apa-apa juga semua kalau bisa udara, kalau bisa gue saring juga gue saring gitu ya. Tapi anak kedua, karena aku belajar dari pengalaman anak pertama, jadi suster boleh nggak kalau dia nangis dan dia mau nyusu aja baru dibawa ke sini, tapi aku pengen tidur gitu. Dan gue bilang juga tuh pas anak kedua, boleh nggak nanti bilangnya kalau udah lahir ntar aja kalau mau datang, karena gue pengen tidur dulu, karena ntar kalau keluarga datang ina itu, gue pengen tidur dulu, boleh nggak? Gitu. Bener. Karena Lu tahu nggak? apa? Kenapa sampai kan gue ceritakan kenapa sampai gue tuh parno sama tensian. I thought that I was having high blood pressure karena waktu abis lahiran I was too excited karena anak pertama dan keluarga Batak ini semuanya tamu datang, wartawan datang karena waktu itu kan mulai karir agak naik tuh ya kan, kakak kawin sama bule terus punya anak apa, jadi semua diiyain, mah gue tekanan darah gue naik abis melahirkan. Karena emang you need to rest, dude. Iya, benar. Nah, itu sebenarnya. Nah, tadi kan ada yang komen tuh Andrew Jackson, ibu-ibu dulu punya 4 sampai 6 anak, oke-oke aja. Nggak semuanya. Dan again gitu. Lo tau dari mana? Emangnya ibu-ibu itu cerita?
Belum tentu loh, ya nggak semua orang cerita. Nah, giliran ada orang yang speak up kayak kita sekarang, ada orang yang menganggap bahwa manja banget lah ibu-ibu zaman sekarang. Nggak gitu juga, ya gitu. Jadi sebenarnya tiap orang pasti punya porsi yang berbeda-beda dalam menanggung segala sesuatu. Jadi nggak bisa disamain. Kita bukan robot kak, gitu. Ada yang temen gue ada yang anaknya 6 setengah lusin, baik-baik aja, gitu. Tapi ya itu her. Tapi kalau buat aku nggak bisa. Ya kan? Iya, everybody is different. Kita pernah bahas kan, ya kalau jadi Bahdim bisa anaknya 4, terus dia bisa kayak Mbak, it's good for her. Tapi not Good for her. and it's okay gitu. Lu anak lu 1 lu pakai suster, lu mampu ya begitu, ya udah, at least you do your best as a mom, selesai. You don't need to compare lu sama emak lain. Kalau Nikita Willy bisa gentle parenting, kalau kita tetap POC sama anak kita, ya udah, sepanjang lu nggak main tangan yang gila menyiksa anak lo, terus lu masih bertanggung jawab sebagai ibu, lo hadir, lo mencukupi kebutuhannya, mengasihi mereka, ya udah nek. Tiap orang parentingnya beda-beda, nggak semua orang bisa gentle parenting, say. Makanya udah tenang aja deh ya kan. Jadi jangan aduh harus aku bisa menjadi ibu seperti dia. Harusnya enggak, you do you. Beneran deh. Lo yang tahu kok. Lo yang tahu harus seperti apa gitu. Dan ibu-ibu tuh kan selalu ada yang namanya mother's instinct ya. Gue tuh percaya banget loh. Karena ibunya beda, anaknya juga beda. Jadi apa yang bekerja, apa yang berhasil buat satu pasangan, satu keluarga, ya belum tentu akan berhasil juga buat kalau diterapkan di keluarga lo gitu. Orang anaknya aja beda, ya ibunya juga beda lah. Iya bener banget. Ya kan? Kemarin salah satu tamu gue juga mah, ini lanjut tentang apa kalau orang by the way ngomongin soal baby blues, gue tuh kemarin interview di TikTok gue salah seorang artis komedian, aduh gue lupa lagi namanya, ya Allah Tuhan, yang ngapak-ngapak, guys tahu nggak sih kalian suka ngapak-ngapak tuh? Ya ampun kok gue lupa, bekas JKT48. Coba tuh Tyson siapa? yang JKT48 yang dia sering dulu sama kamu juga syuting itu apa Benteng Takeshi. Oh my god, gue Oh my God. Oh Desi, terus Maria Desi. Yes. Kenapa? Lihat di TikTok gue. Jadi Desi ini orang yang gue udah kenal dia dari zaman dia masih gadis ya mah. Orangnya baik, very cheerful. Lo tau kan, energinya selalu positif. Nah, lama gak ketemu tuh mah. Dia bekas JKT48, lama gak ketemu. Terus udah gitu, kemarin dia bintang tamu sama gue di acara komedi. Udah dong ketemu nih. Terus gue kayak short podcast di TikTok tuh sama dia. Dia baru punya anak. Jadi itu adalah kerjaan pertama yang dia ambil, dan anaknya belum 40 hari. You know why she took that job? Because she needed a break. Mah, you know what? The whole time, teman-teman bisa lihat di podcast aku di TikTok ya sama Desi. The whole time ngobrol, mah air matanya ngalir nggak berhenti mah. Nangisnya bukan nangisnya kucrut mah. Jadi Kenapa? dia tuh realize bahwa mungkin ada baby bluesnya juga ya. Jadi dia kayak ngerasa gila ya, punya anak tuh ternyata punya baby tidak semudah itu. Kan dia biasanya aktif, tiba-tiba your whole life just change. Baby came, kan lo pikir kalau lagi buntiang kan, aduh berat nih bawa anak lo. Nek, itu masih santai, lo bisa traveling suka-suka lo, bisa apa. Karena anaknya masih dalam perut. Begitu tuh anak keluar, ini bukan nakut-nakutin ya, tapi ini this is the fact. Karena anaknya punya kehendak sendiri ya, dia mau nangis, dia mau pupup, dia mau apa segala macam. And I think the first 40 days tuh 40 hari pertama tuh it's tough, ya kan? Karena lo masih nyut-nyutan, kalau gue abis sesar kan. Terus dia tuh ngerasa kayak apa namanya, gila, nobody told me bahwa being a mom this hard gitu. Terus gue nyusuin, dia bilang I felt lonely, padahal suaminya nemenin loh Bo. Terus dia ngerasa kayak apa, gue kayak ngerasa sebagai seorang ibu tuh not good enough for this baby. Nangis kucrut mah the whole time podcast, crazy nggak? Bener. Meskipun jadi ini juga banyak orang-orang yang menebak-nebak gitu ya. Kenapa sih orang bisa baby blues? Emang suaminya nggak bantuin ya gitu? Bukan gitu. Lah itu tadi Desi contohnya suaminya ada di situ loh. Tapi menurut gue bukan hanya masalah baby blues atau apapun lah ya, tentang parenting ini tuh emang kan complicated banget. Karena apa yang lo lihat nih misalnya, kok si Desi ini bisa baby blues sih? Kenapa emang gara-garanya gitu? Padahal sebetulnya it's not just about the baby blues loh. Tapi manusia itu kan semuanya pasti punya underlying problem nih. Ya mungkin dulu dia pernah apa. Nah itu semua kalau misalnya bagian-bagian di bawahnya nggak lo kelarin,
ya ini semua akan mempengaruhi gimana cara lo menyelesaikan masalah di masa sekarang ini, ya kan? Yang gue belajar tuh juga itu loh. Kita kan kadang suka nggak, kenapa ya dia bisa kayak gitu banget gitu. Ya karena pengalaman hidup tiap orang tuh beda-beda, underlying problemsnya itu beda-beda. Benar. Gitu jadi benar. susah nangis kucrut tuh vokabulari baru. Iya, nangisnya sampai Iya. you know what, mah. Oh, oh. Sebelum podcast berakhir, dia bilang gini, Kak maafin aku ya, gila, I cannot stop crying. Terus gue bilang, Iya, it's iya. okay. I know it's very tough being a mother. Gue bilang, terutama mama baru ya. Ya karena apalagi gue nek dulu waktu Chloe suin apalah segala macam gitu. Terus terakhir yang it touch my heart, dia ngomong gini, Kak, can I have a hug? Gue boleh nggak minta dipeluk? Gila ya, gue peluk tuh anak karena gue pikir gini, gila ya, terutama ya ternyata orang-orang yang cheerful, orang-orang yang ceria, tuh ternyata tuh tidak selalu seceria gambaran luarnya loh. Dan ya kalau misalnya ya gitu ya, ini kayak tadi Asti bilang alhamdulillah 2 kali melahirkan normal, happy and excited sambut baby kelahiran. Alhamdulillah baik, tidak semua orang bisa merasakan ini juga Asti. Jadi itu berkah banget buat kamu gitu ya. Buat Biki sejatinya pernikahan komunikasi adalah yang paling penting, respect each other. Benar, tapi again nggak semua orang bisa berkomunikasi sebaik itu sama pasangannya. Karena kan balik lagi tadi yang lo bilang, pasangan itu as you grow older together masing-masing berubah. Cara lo ngeliat dia gitu ya, pasti malah kayak jadi awkward. Padahal lo udah bareng-bareng sama dia 14 tahun mungkin, tapi kenapa lo ngeliat dia, kok mau pegang-pegangan jadi aneh ya rasanya, ya kan? Tapi jangan salah loh, tadi siapa yang bilang, si Desi itu suaminya juga very helpful Affectionate. guys. Oh, Iya, very tuh helpful, kan. membantu. Namun kalau masalah hormon, baby blues, kan susah ya to describe detail, and your husband cannot understand 100% dong, karena itu kan perempuan. Kenapa Lucy dan gue bisa relate, walaupun mungkin kita tidak baby blues, namun tough as a mom in the beginning we deliver the baby, itu tuh bener-bener gue sama Lucy pasti ya bisa relate karena sama-sama perempuan gitu loh, ya kan? Sebenarnya kalau aku bisa share pengalaman aku ya, kalau yang namanya ibu-ibu baru itu kan pasti lo akan mendengarkan banyak sekali orang-orang yang ngomong, harusnya gini loh, nggak usah ibu-ibu deh, lo baru nikah nih, gitu kan, suka dibilangin, nanti tuh pernikahan tuh gini loh, di tahun segini begini loh, tahun segini sampai segini bakalan ada ini loh, kadang gitu-gitu. Nah itu tuh sebenarnya lo dengerin aja, kan lo nggak bisa bilang ke orang, tolong jangan ngomong seperti itu karena nanti berpengaruh, kan lo nggak bisa ya, orang ngomong aja, but try to learn to block those thoughts. Aja masuk sini keluar sini. Itu skill yang harus lo pelajari sebenarnya. Di saat lo memutuskan untuk menikah dan punya anak dan berkeluarga. Oke, gitu. Tapi nggak usah lo masukin sini. Jadi lo lewatin aja. Itu skill yang harus lo pelajari. Karena gini, kan sekarang nih di sosial media ya, apapun bentukannya, orang kan selalu bilang, kita tuh harus be kind, kita tuh harus baik ngomong sama orang. Lo nggak bisa atur orang ngomong apa tentang lo, atau ngomongin apa, cara mereka merespon lu tuh nggak bisa. Jadi yang lo lakukan adalah pelajari skill untuk bersikap bodo amat. Gue dengerin aja, out of respect lo dengerin, tapi nggak usah lo jalanin. Dan nggak usah lo, kenapa dia bisa happy aku enggak? Ya nggak apa-apa. Kalau emang lo lagi depres, ya biarin aja. Tapi cari cara gimana lo bisa mengatasi itu. Iya kan? Kalau apa katanya, kalau dia bisa, kita belum tentu bisa. Nggak apa-apa dia aja. Itu gue. Iya kan? Itu bener ada. Itu sebuah skill yang menurut gue bisa diterapkan sama siapa aja, nggak cuma ibu-ibu ya gitu. Karena orang tuh, kita kan kecenderungannya gitu ya Mel. Kalau lo lagi curhat gitu sama temen lo, masa sih? Tapi kalau gue nggak gitu loh. Dulu tuh gue gini loh. Ya selalu lo ketemu sama orang yang kayak gitu. Kadang dia juga suka nggak sadar, ya kan? Iya. Di saat kita lagi mau ngomong apa? Gue tuh anjir banget, keren nih. Kalau dia bisa, ya udah dia aja, gue nggak usah. Ya kalau dia bisa nggak apa-apa, bagus, good for you, celebrate yourself gitu. Tapi lu pasti punya cara yang lain, ya kan? Putro bener setuju banget. Nah tapi tadi Utang sama Putro, menurut lo gimana pasangan yang bertahan demi anak? Kita udah pernah ngomongin ini sebetulnya ya, tapi akhirnya pernikahannya jadi autopilot. Ada gitu yang autopilot? Kemarin gue nanya juga sama si Kim, apakah tidak
tidak ada consideration buat anak-anak. Tapi dia menjawab, I've tried that. Gue udah coba, justru gue bertahan selama ini demi anak-anak. Tapi gue sampai pada satu titik di mana gue ngerasa bahwa gue nggak bisa fungsional sebagai seorang ibu buat anak-anak gue kalau gue juga selalu tidak merasa happy. Well, no judgment, every marriage is different, ya kan? By the way, Mal, besok si kucing siapa? Willy? Om WP, aku WhatsApp ya. Tanyain dong besok dia bisa nggak kalau live pagi sama kita? Oke, dia berat karena dia memang sulit bangun pagi ya, tapi aku akan coba. Si kucing Om WP. Kita pengen tahu karena Willy Prayoko si kucing WP ini guys. Priyoko. Dia tuh bener-bener SPO. Dia itu bener-bener canggih banget, Bo, dalam jualan affiliate, dan dia tuh bener-bener resilient. Iya. Terus bisa disiplin. Geril ya, dan dia tuh geril ya banget. Jadi kita tuh nggak ketahuan, dia nggak tahu movementnya apa, tiba-tiba, hey gila gitu. Tadi gue ngecek kan gitu, bahwa likes-nya dia udah berapa puluh juta likes TikToknya. Crazy ya. By the way, hari ini lo jualan apa, Mam? Hari ini aku ada sunscreen ada sunscreen spray yang emang gue pakai. Jadi pertama kali tuh gue belinya di Jepang. Sekarang udah ada di sini, makanya. Bukan dong, Biore. Di Jepang. Sunscreen yang mana dia? Sebentar. Jadi gue tuh kemarin terakhir kali gue ke Jepang tuh bulan Februari tahun ini kan. Itu gue nge-restock sampai 4 karena di Jakarta belum ada. Terus akhirnya sekarang mereka keluar yang ini tuh berdatang. Oh, I know. Bagus ya itu ya? Aduh, ini bagus banget. Dan ini kalau misalnya, dan kan orang pada suka males kalau reapply sunscreen ya. Nah kalau ini kan tinggal semprot, udah kelar. Gitu, bagus. Ada yang pernah pakai ini Sylvia Aldini, kau pakai juga nggak? Ini aku cocok banget karena gue bolak-balik restock. Tiap ada yang ke Jepang gue titip just tip ini melulu. Sekarang udah ada. Semangat hari ini bikin kontennya. Aku juga hari ini. By the way, teman-teman hati-hati. Ini gue lagi makan antibiotik. Gue makan Panadol hijau. Ini lagi kayaknya virusnya lagi banyak. Mirip. Iya. Anakku pertama kan courage, gue bilang mah courage, batuk, muntah, panas tinggi, ngilu-ngilu, mirip COVID pokoknya mah. Iya. Terus nggak lama Chloe kemarin juga sama panas juga, terus badan ngilu. Kemarin gue, dan ini lagi makan antibiotik, teman-teman hati-hati ya. Tips juga nih buat kamu papa dan juga kakak Mel. Kemarin tuh gue sempat posting di sebelah gara-garanya kan sekarang lagi banyak yang liburan. Kan lo juga mau pergi nih gitu ya. Kalau lo lagi liburan di pesawat, itu kebiasaan gue selama COVID kemarin sebetulnya. Tapi berlanjut sampai sekarang. Jadi gue itu selalu pakai nose spray yang betadine yang sama throat spray ini. Ini lo pakai sebelum lo boarding. Sama pas di tengah-tengah flight, misalnya lo terbangnya ke Sydney gitu kan, 7 jam, 8 jam, nah pas udah 3 jam tuh gue ulang lagi gitu. Itu penting banget, apalagi sekarang tadi gue lihat di Straits Times Singapura. Jadi di Jepang, ini buat yang lagi pada liburan ke Jepang, di Jepang itu lagi naik lagi kasus COVID-nya, jadi harus mandatory pakai masker di sana sekarang. Gitu. Jadi beneran deh, kalau lu sekarang juga lagi nggak enak badan, anak-anak juga ya pakai ini. Kemarin gue juga sempat lagi nggak enak badan kan, sempat radang juga. Ini gue semprotin ini cepet banget. Bo, lu affiliate itu aja, affiliate si betadine. Udah dong. Bukan di TikTok, ada juga di e-commerce lainnya. Ini lo emang ya. Udin. Kabarin gue besok ya. Oke, besok ya. Bye guys. Teman-teman, bye.